Hingga akhirnya mereka berakhir di kosan atau kontrakan Azanul. Nah, disitulah mereka melakukan hubungan suami istri dan welcome back Dekadit Channel. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas kronologis tentang video kemarin. Jadi kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh Pradamart terhadap mantan pacarnya atau pacarnya, yaitu Sinta. Nah, jadi kan banyak banget tuh yang minta, Kak, ceritain dong kronologisnya kayak gimana. Dan sumber yang aku dapatkan pun ini sumber bener yang dipercaya, yaitu kompas.com dan Detik New. Nah, buat kalian yang baru singgah di channel aku, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Jangan lupa juga like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke guys, kalau gitu langsung aja kita ke kronologis dari kasus yang dilakukan oleh Pradamart Azanul Ihwan atau biasa dipanggil dengan Azanul. Kronologisnya yaitu yang pertama kalinya Azanul mengenal Sinta pada saat Azanul melakukan tes kesehatan di sebuah rumah sakit kota Garut. Nah, waktu itu Sinta adalah sebagai mahasiswa sekolah tinggi ilmu kesehatan yang akan menemui pacarnya Pratu Saptono. Nah, akhirnya ketiganya di situ mereka mengobrol dan disitulah Azanul meminta nomor telepon Sinta. Kemudian Azanul pun mengirimkan SMS kepada Sinta sehingga akhirnya mereka saling balas-membalas lah di situ. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan pacar Sinta, Pratu Saptono, Sinta dan Azanul ketemuan di suatu tempat yaitu alun-alun Garut. Jadi Sinta ini udah punya pacar ya. What the fuck? Ya guys, bisa digarisbawahi. Nah, Pratu Saptono ini adalah seniornya Azanul. Karena Azanul di sini kan masih Prada ya. Oke, lanjut. Akhirnya beberapa hari kemudian Azanul meminta Sinta untuk bertemu kembali di tempat yang sama seperti kemarin di alun-alun Garut. Hingga akhirnya mereka berakhir di kosan atau kontrakan Azanul. Nah, disitulah mereka melakukan hubungan suami istri dan pengakuan Azanul kepada hakim itu satu kali melakukannya dengan Sinta dan pertemuan terakhir. Jadi si Azanul ini tuh mengaku kepada hakim bahwa dia itu melakukan hubungan suami istri dengan Sinta hanya satu kali dan itu yang terakhir dan tidak ada lagi kabar atau lost contact lah ya kalau bahasa kita. Nah, akhirnya di tahun 2013 pada bulan Februari tanggal 10, Sinta kembali menghubungi Azanul dan meminta pertanggungjawaban Azanul kalau dia sedang hamil 8 bulan. Oh my god. Shock dong ya si Azanulnya gitu kan. Karena pengakuan Azanul kepada hakim bahwa pengakuan hamilnya Sinta ini di luar logika dia, karena dia tadi menyatakan bahwa satu kali melakukan hubungan suami istri itu pada bulan September tahun 2011 gitu. Dan tiba-tiba 1 tahun kemudian ada kabar lagi dan meminta pertanggungjawaban. Kalaupun ia hamil, harusnya dia sudah melahirkan. Pengakuan Azanul atau pernyataan Azanul kepada hakim seperti itu. Cuman kan tidak bisa dibuktikan juga oleh hakim gitu kan, kalau perkataan Azanul itu benar atau tidaknya, karena ya korban sudah meninggal gitu kan, dibunuh sama Azanul. Nah, tanggal 10 itu kan Sinta menghubungi Azanul gitu kan, terus Sinta itu mengancam-ngancam Azanul lewat SMS gitu kan, kalau dia nggak mau bertanggung jawab dan lain-lain lah pokoknya, sampai akhirnya Azanul merasa tertekan gitu kan, apalagi dia mengaku kepada hakim bahwa tanggal 9 Februarinya itu dia sudah mengkonsumsi ganja ya. Nah, setelah itu tanggal 11 Februari 2013 Sinta dan ibunya menemui Azanul untuk meminta pertanggungjawaban. Nah, di situ bertepat Azanul baru turun piket. Nah, dia masih menggunakan baju
daleman, kaos daleman loreng sama celana PDL, menghampiri Sinta dan ibunya di masjid dekat Asmil Ajanul gitu. Nah di situ ibu Sinta marah-marah gitu kan, ibunya Sinta tuh marah-marah minta pertanggungjawaban kepada Ajanul atas kehamilan anaknya dan minta dinikahin. Terus Ajanul jawab, ibu jangan menuduh saya seperti itu. Saya mengakui memang saya pernah melakukan hubungan suami istri dengan anak ibu, tapi itu 1 tahun yang lalu, 2011. Kalaupun ia Sinta langsung hamil, harusnya sudah melahirkan. Mendengar pernyataan Ajanul seperti itu, Sinta marah, langsung nampar Ajanul dan memukuli dadanya Ajanul. Akhirnya di situ Ajanul gelap mata lah ya guys, udah naik pitam gitu kan. Akhirnya di situ dia meminjam motornya Sinta untuk kembali ke Asmilnya mengambil sesuatu. Ternyata yang diambil adalah benda tajam berupa sangkur. Akhirnya Sinta dan ibunya dibawa ke suatu tempat dan dihabisilah nyawa pacarnya dan ibunda pacarnya di Kampung Panagan, Karikil, Garut. Serem banget. 3 nyawa, Sinta, ibunya, sama bayi yang dikandung. Ternyata saat Ajanul melakukan aksinya itu ada saksi mata, tukang ojek lewat situ. Saat itu tukang ojek melihat Ajanul sedang mencekik korban, dan Ajanul pun melihat tukang ojek itu dan dia meminta, pergi kamu, katanya gitu. Ya tukang ojek buru-buru pergi dong, ya kita juga langsung pergi kali, takut ya. Kalau ada di depan mata gini, kejadian seperti itu, ya kalau disuruh pergi mending pergi, boro-boro mau nolong, takut jadi korban pembunuhan juga gitu kan. Akhirnya tukang ojek menjauh dari lokasi itu dan melaporkannya kepada warga yang ada di situ. Kan tukang ojeknya itu bernama Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini tuh ke warga tuh bilang, itu tuh di sana ada perkelahian sama pertengkaran, katanya gitu kan, berlumuran darah gitu kan. Nah dia langsung pergi aja kabur, saking ketakutannya, tanpa dia beritahu sama warga titik lokasinya tuh di mana gitu loh. Main kabur aja kan, laporin kabur aja kan. Nah akhirnya warga penasaran atas laporan tukang ojek ini, semuanya berkumpul dan mencari titik lokasi yang dimaksud oleh tukang ojek tersebut atau Pak Ahmad. Akhirnya ketemulah titik lokasinya, yaitu di Kampung Panagan, Karikil, Garut. Ditemukan 2 korban wanita, yaitu ibunya Sinta dengan luka tusukan 12 tusukan dan meninggal di tempat, dan Sinta dalam keadaan hamil 8 bulan dengan luka tusukan 18 tusukan, meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Cikajang. Dan akhirnya atas perbuatan yang Ajanul lakukan, hakim memberikan hukuman vonis mati. Jadi Ajanul dikasih hukuman vonis mati. Nah, kan di video sebelumnya aku bilang ini nggak tahu sih Ajanul bandingnya menang apa enggak. Ternyata banding dia ditolak oleh hakim dan diperkuat oleh MA atau Mahkamah Agung atas vonisnya hukuman mati. Itu bandingnya itu ditolak guys. Jadi tetap hukuman mati gitu. Nah, akhirnya pada 2013 itu santer juga sih, banyak banget gosip yang beredar bahwa Ajanul tuh kabur dari tahanan, dan itu dipatahkan oleh TNI bahwa kabar tersebut tidak benar. Namun pada 2015 kasus itu diungkap kembali pada kasus Serka Yosep. Nah, ternyata Serka Yosep di sini kasusnya membantu pelarian atau kaburnya Pradamat dari tahanan gitu. Nah, Serka Yosep di sini mengakui kepada hakim bahwa Pradamat ini sering curhat sama dia gitu kan. Jadi Serka Yosep ini dulunya satu tahanan sama Pradamat gitu kan, atau Ajanul ini kan. Karena Serka Yosep duluan keluar dari tahanan atas hukumannya yaitu 50 hari tahanan dari kasusnya yaitu penggelapan dan penipuan gitu. Dan Serka Yosep tuh berjanji sama si Prada Ajanul ini untuk membantu dia kabur dari tahanan. Jadi dia tuh sering curhat ke Serka Yosep, apalagi setelah divonis yaitu hukuman mati.
Dia stres, terus dia mengaku memiliki 2 orang kekasih, yaitu Rizka dan Evelyn. Yang mana ya yang curhat ke aku? Yang pasti bukan mereka berdua. Dan Serka Yosep juga bahwa sebenarnya banyak sekali perempuan yang besuk atau berkunjung kepada Pradamart. Namun seiring waktu berjalan tinggallah 2 orang ini. Dan seiring waktu juga yang bertahan tinggallah Rizka. Dan si Rizka ini juga sampai ngebelain beli HP BlackBerry untuk Pradamart atau Azanul ini agar mereka bisa berkomunikasi gitu. Terus pengakuan Azanul kepada Serka Yosep bahwa dia ingin menikahi Rizka gitu. Jadi dia nggak mau mati di usia mudanya. Tapi kan dia sudah ngebunuh juga mantan pacarnya di usianya yang masih muda, 19 tahun gitu ya. Apalagi dalam keadaan hamil gitu. Ya menurut aku sih ini hukuman yang setimpal gitu. Dan keluarganya pun senang banget dengan vonis ini. Karena kan yang meninggal tuh 3 nyawa gitu kan yang dihilangkan oleh Prada Azanul. Akhirnya Serka Yosep ini karena sudah keluar dari tahanan lebih dulu dan membantu Pradamart untuk kabur dari tahanan. 4 kali rencana yang mereka sudah susun gagal dilakukan karena situasi dan kondisi tahanan yang tidak memungkinkan. Akhirnya pada 11 Juni 2013 Pradamart kabur dari tahanan selepas maghrib dan dibantu oleh Serka Yosep. Pradamart lari dan kabur ke Sumedang selama 5 hari. Namun di situ Serka Yosep sudah tidak bisa lagi membantu karena Serka Yosep sudah ketahuan gitu kan oleh pihak tentara bahwa dia adalah dalang dibalik kaburnya Pradamart gitu. Jadi ngebantu gitu loh. Nah akhirnya si Pradamart Azanul ini tuh kabur ke Cawang, Pulau Gebang dan berakhir di Bekasi untuk menemui pacarnya yaitu Rizka di Pasar Rebo. Gitu, di kawasan Pasar Rebo. Nah, akhirnya Pradamart menghubungi pacarnya atau menelepon pacarnya, "Kamu lagi apa?" Terus Rizka pun menjawab, "Baru bangun tidur, ini baru mau siap-siap." Gitu. Waktu itu menunjukkan pukul 11, kawasan di Pasar Rebo ramai lancar seperti biasanya. Terus Rizka akhirnya mengirim pesan kepada Prada Azanul, dia sudah sampai. Terus Prada Azanul menanyakan, "Kamu di mana?" Dan Sinta menjawab, "Saya di halte bus." "Oke, tunggu," kata Prada Azanul. Belum sempat mereka bertemu dengan jarak dekat, Azanul dihadang oleh 2 pria dan Azanul juga menyadari bahwa itu adalah tentara. Akhirnya Azanul menyiapkan 1000 langkahnya untuk kabur, tapi belum dia melakukan 1000 langkah, dia sudah dihantam duluan oleh kedua laki-laki ini, yaitu sebagai tentara atau PM-nya lah ya. Sampai akhirnya Azanul tersungkur. Nggak jadi deh kaburnya karena udah duluan dihajar ya guys, atau dihantam gitu. Akhirnya Azanul dikembalikan ke tahanan selepas 12 hari kabur dari tahanan. Akhirnya Serka Yosep dijatuhkan hukuman 10 bulan penjara dan dipecat secara tidak hormat di kesatuannya atas perbuatannya, yaitu melakukan atau membantu Pradamart kabur dari tahanan. Dan Pradamart juga masih tetap divonis hukuman mati. Kalau udah dieksekusi apa belum sih kak? Ya aku nggak tahu say. Karena kabarnya nggak ada lagi di situ sudah dilakukan eksekusi apa belum. Nah jadi di video ini kita itu harus mengambil poin-poinnya guys. Kalian tuh jangan mudah percaya, jangan mudah luluh. Nah jadi kalian itu harus menjaga diri kalian, menjaga kehormatan kalian. Jangan mudah kalian kasihkan, apalagi melihat dia pakai seragam gitu kan, apa punya seragam, punya jabatan atau pangkat ataupun ya istilahnya masa depan teh asa cerah gitu tahnya. Kalau sama dia teh jangan gitu. Sayangi harga diri kalian karena nama baik kalian, nama baik keluarga itu yang paling penting kalau kalian belum sah. Karena kalau misalnya kalian belum sah dan masih tanggung jawab orang tua, kalau ada apa-apa tetap orang tua kalian yang akan dibawa-bawa atau disalahkan. Kecuali kalau kalian sudah menikah, itu adalah tanggung jawabnya suami kalian atau laki-laki yang berani menikahi kalian. Jadi please tolong, apalagi baru kenal sama laki-laki di media sosial, terus ketemuan, udah berani
apa sih, kewer-kewer gitu kan, wik gitu kan. Ih, please guys, jangan seperti itu. Kalian harus bisa menjaga martabat kalian sebagai perempuan gitu kan. Jadi kalau awal mah manis baik gitu, nu penting mah janji ya aku akan menikahi kamu. Udah gitu udah kewer kalian ditinggalin, terus nangis curhat deh sama Kadeka. Ingat ya pesan aku ya, cantik sayangku, subscriber aku, tolong jaga kehormatan kalian, nama baik kalian dan keluarga. Mungkin itu aja guys video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa di like, di komen ya guys, biar aku tambah semangat gitu loh kontennya. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di sini ya, pojokan sini. Oke guys, see you next, bye bye, wassalamualaikum.